Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kertas Putih. Channel Kertas Putih adalah layaknya kertas putih polos yang akan diisi dengan hal-hal menarik seperti yang akan kita bahas saat ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Kertas Putih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Kertas Putih. Dan jangan lupa juga untuk share video ini untuk menambah wawasan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya kita umat muslim sangat merindukan sosok manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan kita sebagai umatnya sangat ingin bertemu beliau walau hanya di dalam mimpi sekalipun. Lalu bagaimana dengan kisah haru menyayat hati yang dialami oleh kaum Ansor? Siapakah kaum Ansor? Kaum Ansor adalah sebutan untuk kaum yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah, yang dulunya bernama Yathrib. Dan kaum Ansor ialah kaum yang menerima, membela dan menolong Rasulullah SAW beserta sahabatnya di saat kaum Quraisy mendustakan beliau. Kaum Ansarlah yang membantu dengan tanah dan harta-harta mereka pada saat itu, ikut serta dalam seluruh peperangan sehingga Islam mencapai masa kejayaannya. Atau singkatnya, kaum Ansarlah yang berperan besar di awal kemunculan Islam. Di saat Islam mulai menyebar luas dan sudah dibebaskannya kota Makkah, bahkan muslimin sudah mampu menggetarkan Romawi yang merupakan penguasa dunia pada saat itu. Di waktu pembebasan kota Makkah, orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, termasuk Abu Sufyan yang sebelumnya ikut serta memerangi Nabi SAW. Tiba masanya perang Hunain, orang-orang Quraisy yang waktu itu baru memeluk Islam ikut berperang, dan disinilah ada kisah yang sangat mengharukan. Setelah selesainya perang Hunain, kaum muslimin mendapat banyak ghanimah atau disebut dengan harta rampasan perang. Dalam perang-perang yang telah berlalu, Rasulullah SAW selalu membagikan ghanimah dengan sangat adil. Namun beda halnya dengan perang satu ini. Rasulullah SAW membagi ghanimah kepada semua suku, terutama penduduk Mekah. Namun terkecuali untuk kaum Ansor. Mengingat kaum Ansor adalah pemeran terbesar dalam perkembangan Islam, lantas menimbulkan rasa cemburu yang teramat besar. Mereka saling melontarkan ucapan satu sama yang lainnya. Sungguh Rasulullah telah kembali kepada kaumnya. Atau diartikan Rasulullah telah melupakan kaum Ansor. Sa'ad bin Ubadah yang mendengar percakapan tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah bahwasanya ada kecemburuan di kalangan kaum Ansor. Lalu Rasul bertanya, "Bagaimana denganmu, Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Sungguh aku adalah bagian dari kaumku," yang mengartikan juga ada kecemburuan dan beban jiwa yang dialami oleh Sa'ad. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW lalu segera meminta Sa'ad untuk mengumpulkan orang-orang Ansor tanpa kecuali, dan hanya kaum Ansor. "Sungguh aku telah mendengar percakapan di antara kalian. Wahai Ansor, bukankah dulu kalian dalam keadaan sesat lalu Allah menjadikan kalian beriman? Wahai Ansor, bukankah dahulu kalian miskin lalu Allah mencukupkan kalian? Bukankah dulu kalian terpecah belah lalu Allah membuat kalian damai? Aku memberikan ghanimah kepada mereka yang baru memeluk Islam untuk membuat mereka tenang dengan Islam, sementara kalian di Madinah sudah berkecukupan," sambung Rasulullah kepada Ansor. Jika saja kaum Ansor ingin menjawab atau menentang perkataan Rasulullah, Ansor bisa saja menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah kami menerimamu di saat engkau diusir oleh kaummu? Bukankah kami yang menyumbangkan harta-harta kami?" Namun kaum Ansor tidak demikian, mereka hanya terdiam dan menundukkan kepala. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada Ansor, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ansor? Mereka membawa pulang harta-harta, unta dan kambing-kambing, sementara kalian membawa pulang Rasulullah." Seketika suasana menjadi hening, kaum Ansor pun tertunduk lalu mereka semua menangis terisak-isak sejadi-jadinya. Mengingat hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW lebih bahagia daripada memiliki dunia dan seisinya.